Eh, Selamat malam semuanya. Sebenarnya ini kali kedua saya memberikan materi di Love Praying Family. Terima kasih atas undangannya. Saya Romo Rambang Ngawan OP. Saya baru ditabiskan sebagai seorang imam, jadi usia imamat saya juga masih muda. Tahun lalu, bulan November, tanggal 15, saya ditabiskan di Katedral Pontianak, karena saya kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, tapi saya sekarang ditugaskan di Paroki Redemptor Mundi, Surabaya. Gitu. Nah, nanti misalnya ada pertanyaan tentang latar belakang saya dan sebagainya, silakan ditanyakan, tapi jangan yang berat-berat ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Saya akan mulai dengan share screen dulu. Baik, kemarin setelah saya ya bulan yang lalu sih, setelah saya memberikan materi tentang bagaimana menjalani atau menanggapi masa-masa sulit dalam kehidupan berkeluarga, maksud saya dalam kehidupan di keluarga, bagaimana iman kekatolikan kita bisa membantu untuk menghadapi masa-masa penderitaan, masa-masa sulit, terutama dalam keluarga. Dari sesi tanya jawab, mungkin ya karena penekanan saya, karena sharing saya di bagian terakhir itu tentang pengalaman iman saya waktu saya sakit, kemudian bagaimana ibu saya membantu menjaga saya dan sebagainya. Tentu saja bapak saya juga, ayah saya juga hadir di situ ketika saya sakit, kemudian dalam proses perawatan dan sebagainya. Tapi mungkin ya ada beberapa percakapan dengan ibu saya yang ya sangat menyentuh dan menjadi poin untuk refleksi, terutama dalam perjalanan panggilan saya. Itu saya bagikan di bagian terakhir kemarin. Terus bapak-bapak pada ngeluh, Romo ini gimana? Bapak-bapak ini, bagian bapak-bapaknya gimana? Seperti itu. Akhirnya saya dihubungi, diminta untuk mencari satu sosok di Injil, di kitab suci yang bisa dipelajari, kemudian ya mungkin pengalaman imannya bisa menjadi refleksi bagi bapak-bapak yang hadir di sini. Tentu saja akhirnya saya memilih Yairus. Mungkin yang awal-awal diusulkan adalah Simon dari Kirene. Tapi ya referensinya tentang Simon dari Kirene sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sedikit. Kita tahu di kitab suci ya perjumpaan Simon dari Kirene dengan Yesus itu ya ketika Simon dari Kirene diminta untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Nah, jadi referensinya sedikit. Tentu saja saya nggak mau berasumsi atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasarkan referensi yang banyak, tapi bukan berarti bahwa pengalaman iman Simon dari Kirene ini tidak bermakna, tidak bisa kita maknai. Tapi saya ya sebagai pemateri tentu saja referensi yang banyak, yang baik itu sangat-sangat penting. Nah, saya memutuskan untuk ya mungkin ada opsi lain yang menarik yaitu Yairus. Nah, subtemanya adalah menggali makna kebapaan. Tentu saja ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ini kok temanya seperti ini, terus Romo muda yang baru ditabiskan yang membahas tema seperti ini. Tentu saja, sekali lagi, sebagai seorang imam, saya tidak menikah, itu jelas. Imam Katolik Roma nggak menikah. Nah,
tentu saja saya nggak bisa berbicara tentang kebapaan sebagai status dari seorang suami atau seorang laki-laki yang menikah, kemudian punya anak dan disebut sebagai bapak. Jadi bukan aspek di situ, atau secara biologis. Tetapi yang mau saya gali, yang mau saya bahas adalah makna kebapaan yang secara spiritual, secara rohani. Yang tentu saja saya sebagai seorang Romo, istilah Romo itu saja adalah Bapak. Bapak rohani. Dalam bahasa Inggris, Father. Dalam bahasa Spanyol, Padre. Bahasa Latin, Pater. Jadi Bapak rohani. Nah, ini yang membuat saya yakin bahwa pengalaman sebagai seorang bapak rohani bisa juga membantu bapak-bapak di sini untuk memaknai perjalanan iman. Sekali lagi konteksnya bukan tentang kebapaan yang secara biologis, tapi keimanan. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu juga pastinya bisa belajar dari materi malam ini. Jadi kita belajar bersama. Mungkin untuk lebih memahami suaminya, atau juga untuk semakin terus mendoakan suaminya, atau juga untuk terus semakin setia mendampingi suaminya. Oke, itu harapannya. Tapi sekali lagi, nanti pembahasan-pembahasan di sini, karena ini bersifat rohani, banyak hal-hal tentu saja yang bisa dipelajari, diambil juga oleh yang bukan masuk dalam kategori bapak. Ibu-ibu juga pasti bisa nanti belajar banyak tentang materi kita pada malam hari ini. Mengapa? Karena saya memilih satu perikop Injil yang tentu saja sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Nanti ada satu karakter wanita yang muncul juga di situ. Oke. Nah, saya akan membacakan perikop Injil dari Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 tentang Yairus dan kisah perjumpaan Yairus dengan Yesus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu,
"Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Nah, kita baru saja mendengarkan suatu perjalanan iman, suatu perjumpaan yang luar biasa. Dan ini layak kita renungkan bukan hanya karena ada suatu peristiwa mukjizat luar biasa yang terjadi, seorang anak perempuan yang sudah dinyatakan meninggal, namun kemudian dibangkitkan oleh Yesus, sama seperti Lazarus. Tetapi karakter yang muncul dalam perikop Injil ini yang menarik sekali untuk kita kenal, untuk kita bahas. Nah, tentu saja satu karakter yang mau kita bahas adalah Yairus. Nah, siapakah Yairus itu? Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, sebagai seorang kepala rumah ibadat, Yairus ini tugasnya bertanggung jawab atas ibadah, dan kemudian kegiatan di sinagoga. Mungkin sama seperti koster, seperti itu. Paling tidak tugas-tugasnya. Jadi mengatur jadwal, kemudian merawat juga rumah ibadat ini, kemudian ya bertanggung jawab atas penggunaan rumah ibadat ini. Jadi Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, tentu saja di sinagoga, artinya ia adalah seorang keturunan bangsa Yahudi. Nah, kemudian satu hal lain tentang Yairus adalah dia dihormati di masyarakat. Mengapa? Karena seorang kepala rumah ibadat ini dipilih bukan hanya dipilih asal-asal, tetapi benar-benar dipilih karena karakternya, kepribadiannya, kehidupan doanya, keimanannya itu benar-benar mencerminkan seorang yang pantas untuk bekerja atau memimpin rumah ibadat ini. Nah, tentu saja Yairus ini adalah seorang yang dihormati di masyarakat atas dasar dia dipilih dari masyarakat atau dari umat, seorang yang dipercayakan. Nah, menariknya, pada saat peristiwa ini terjadi, situasi tentang Yesus ini sudah mulai terkenal. Makanya kita dengar tadi bahwa berbondong-bondong banyak sekali orang mengikuti Yesus. Nah, biasanya kalau seorang, terutama seorang yang seperti Tuhan Yesus, yang dalam pengajarannya juga mengkritik para pemuka agama, ahli Taurat, tentu saja
Yesus tidak disenangi oleh para pemuka agama, ahli Taurat. Nah, biasanya seperti itu. Seorang yang sudah mulai populer, terkenal, pasti aja ada goncangan. Oke, semakin tinggi, semakin kuat angin di atas. Nah, itu juga terjadi kepada Tuhan Yesus. Apalagi karena Tuhan Yesus dalam setiap pewartaannya mengkritik tingkah laku, sikap dari para pemuka agama ini yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, itu bacaan Injil pada liturgi hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengkritik para pemuka agama, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang yang dihormati di masyarakat, seorang yang tentu saja dihormati, dipilih oleh umat untuk menjadi seorang kepala rumah ibadat, tentu saja ia disegani, tentu saja dia juga dikenal oleh banyak orang. Sekali lagi, ia bekerja di sinagoga. Artinya ia juga punya koneksi dengan para ahli Taurat. Nah, ini menjadi dilema bagi Yairus. Bagaimana ia mengambil sikap? Ia seorang Yahudi, seorang kepala rumah ibadat, dan ia tahu pastinya bahwa dalam percakapan mungkin dengan para ahli Taurat ini, bagaimana ya pembahasannya adalah tentang ketidaksenangan mereka akan Yesus. Ya mungkin harapannya, mungkin dari para ahli Taurat ini bahwa ya Yairus ini berada di pihak mereka. Berada di pihak mereka. Mengkritik Yesus. Tidak setuju akan ajaran Yesus. Nah, bagaimana Yairus harus mengambil sikap? Terutama kita tahu tadi bahwa anaknya, anak perempuannya ini sedang jatuh sakit. Jadi segala hal ya mungkin sudah dicoba, mungkin minggu atau bulan sebelumnya sudah mencoba untuk memanggil para tabib, mencoba untuk menyembuhkan anaknya, tetapi sepertinya tidak mungkin. Akhirnya kita tahu bahwa karakter kebapaan Yairus ini mengalahkan profesinya, mengalahkan statusnya di masyarakat, mengalahkan kuasa atau kedudukan, posisi yang ia miliki di masyarakat, mengalahkan mungkin cap-cap atau tanda-tanda atau topeng-topeng atau karakter-karakter, sifat-sifat yang masyarakat pilih kemudian gunakan kepada Yairus, seperti pakaian yang harus dipakai. Pakaian yang harus dipakai, kemudian lewat pakaian ini beginilah kamu harus bertindak. Beginilah kamu harus berpikir. Nah, itu ekspektasi dari masyarakat. Tetapi sekali lagi, sebagai seorang ayah, Yairus akhirnya mesti mengambil sikap. Ya, nggak bisa berdiri di suatu kondisi di mana ia tetap netral aja. Ia mesti mengambil sikap. Dan sikap yang diambil Yairus adalah sikap sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, yang atas dasar cintanya ingin supaya putrinya sembuh. Sikap yang diambil dari Yairus adalah tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur di depan kaki Yesus. Sekali lagi, Yairus sadar siapa dirinya di mata masyarakat, di mata orang banyak. Yairus sadar siapa dirinya dan apa profesinya, tugas yang sedang ia emban. Sekali lagi, ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sekali lagi, ia punya koneksi dengan para ahli Taurat yang menentang pribadi dan pengajaran Yesus. Tetapi pada saat ini, ia mengambil satu pilihan, bahwa putrinya sedang sakit dan memerlukan pertolongan.
Ini adalah desakan kasih, naluri kebapaan. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, meminta supaya Yesus datang ke rumah, kemudian menyembuhkan putrinya yang sedang terbaring sakit. Nah, namun ada hal unik ketika ada alur cerita ini dimulai dengan karakter Yairus, dan harapannya lah endingnya adalah putrinya Yairus akan disembuhkan. Tiba-tiba ada sisipan, ada karakter lain yang masuk. Siapa karakter itu? Tadi kita dengar adalah seorang wanita. Seorang wanita. Nah, seorang wanita ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan. 12 tahun loh, bayangkan. Itu bukan waktu yang lama, ini bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi 12 tahun lamanya pendarahan. Oke. Dan sudah melakukan segalanya. Mengunjungi para dokter, tabib, dan kehabisan segalanya. Harta kekayaannya, supaya bisa sembuh. Sekali lagi 12 tahun lamanya. Jadi situasinya boleh dibilang benar-benar sudah di ambang batas. Benar-benar sudah memberikan segalanya tapi tidak ada hasil. Ini situasi dari perempuan ini, dari wanita ini. Namun kita tahu bahwa wanita ini berada dalam situasi di mana rombongan banyak orang mengikuti Yesus. Dan ia juga mengikuti Yesus dan menunggu momen yang pas untuk bisa menjamah jubah Yesus. Jadi wanita ini adalah perwakilan dari mereka yang mencari Yesus secara diam-diam. Banyak di antara kita ini memiliki keimanan atau mencari Yesus atau memiliki pergulatan keimanan yang tidak kita dengar. Oke. Situasi di mana mungkin karena kesibukan kita nggak melihat, nggak bisa melacak bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang kita kira oke-oke saja, tapi sebenarnya sedang mengalami suatu pergulatan hidup yang luar biasa, yang memiliki pertanyaan yang besar tentang kehidupan, misteri penderitaan. Atau mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang bukan bagian dari keluarga kita, kerabat kita, umat di paroki kita, yang juga sebenarnya secara diam-diam mencari Yesus. Yang tidak seperti Yairus, seorang yang punya status di masyarakat, seorang yang karena punya status ini bisa dengan lantang menghampiri Yesus. Tapi ada beberapa dari kita yang sekali lagi dengan pergulatan mereka, dengan segala pertanyaan besar atas misteri kehidupan mereka, atas penderitaan yang mereka sedang alami, ini diam-diam mencari Yesus. Diam-diam untuk meminta kesembuhan. Dan pertanyaannya, apakah mereka yang diam-diam seperti ini enggak diperhatikan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja jawabannya tidak. Tuhan Yesus memperhatikan saudara kita, teman-teman kita, mereka yang seperti ini. Yang sedang dalam pergulatan berat, enggak berani membagikan masalah dalam hidup mereka, karena ketakutan, karena takut dihakimi, tetapi dalam hati sanubari mereka yang terdalam, mereka mencari Tuhan Yesus. Di mata manusia ini tidak kita kenal, tidak kita lihat, tapi Allah Maha Tahu. Allah mengenal dan memahami pergulatan mereka yang seperti ini. Dan tentu saja Tuhan Yesus bahkan menyapa mereka dengan satu sapaan yang luar biasa lembutnya. Keras hidup, sulit hidup,
perasaan membatu seperti kehilangan harapan. Semuanya sudah kulakukan, tapi nggak ada hasilnya. Seperti jalan buntu, nggak tahu kemana lagi. Tapi sapaan Tuhan Yesus lembut. Sapaannya, sapaan kebapaan. Hai anakku. Ini kan perkataan yang menyembuhkan. Hai anakku. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Ini salah satu karakter kebapaan. Mendengarkan, sensitif. Dan perkataan-perkataannya menyembuhkan. Hai anakku. Ada kehangatan di situ. Ada penerimaan. Nah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah dalam suatu keluarga, bagaimana karakter ini penting untuk ditampilkan. Ada beberapa anak mungkin ya, bapak-bapak di sini, yang karakternya atau sifatnya itu nggak seperti anak-anak lainnya. Mungkin cenderung diam. Tetapi, ya coba aja diajak ngomong, ditanyakan. Dan ya percakapannya adalah percakapan yang menyembuhkan. Kata-kata yang dikeluarkan semoga kata-kata yang menyembuhkan. Anak-anak yang memiliki masalah, atau mungkin bapak-bapak di sini yang bekerja punya profesi, mungkin sebagai seorang guru atau seorang dokter atau psikolog dan sebagainya, bagaimana bisa melihat kedalaman hati, pergulatan anak-anak atau siapapun, pasien dan sebagainya. Dengan kata-kata yang bisa menyembuhkan, ada kehangatan dan penerimaan. Nah, seperti itu karakter wanita ini. Tentu saja kita tahu wanita ini dijamah oleh Tuhan Yesus dengan kuasa penyembuhannya, dan wanita ini akhirnya disembuhkan karena imannya, percaya, tidak menyerah, tahu kemana ia harus pergi dan mencari. Kemudian, apa saja yang kita bisa pelajari dari perikop Injil ini, terutama karakter Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Ia punya profesi sebagai kepala rumah ibadat, tapi profesi ini justru menyiapkan dia untuk memiliki iman secara total. Berani dan serius. Jadi bapak-bapak, iman yang seperti ini penting. Bagaimana pekerjaan, atau bahkan siapa bapak-bapak ini sebagai kepala rumah tangga, ini sangat penting memiliki iman seperti Yairus. Total, berani, dan serius. Nah, itu dalam pekerjaan. Bagaimana pekerjaan ini dipahami sebagai suatu perjalanan iman juga. Jadi bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi pekerjaan juga dipahami sebagai suatu perjumpaan, sebagai suatu doa. Nah, di situ ada pergulatan pastinya dalam pekerjaan, pasti ada kesulitan, tetapi bagaimana pengalaman kesulitan ini dalam pekerjaan, atau bahkan dalam kehidupan sebagai seorang kepala rumah tangga, ini bisa menumbuhkan iman yang total, berani, dan serius. Jadi, sebagai seorang kepala rumah ibadat, Yairus sangat-sangat terbantu. Dia merawat sinagoga, mengatur jadwal penggunaan sinagoga, ini akhirnya bisa menumbuhkan imannya. Ini seperti latihan. Latihan untuk suatu pertemuan, perjumpaan yang mengubah hidupnya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil seperti ini, merawat, kemudian mengatur jadwal, ini adalah persiapan yang panjang akan suatu perjumpaan yang luar biasa, suatu perjumpaan iman. Nah, bapak-bapak juga pastinya mengalami hal seperti ini dalam pekerjaan. Bagaimana pekerja ini semoga bisa mempersiapkan bapak-bapak untuk memiliki iman seperti Yairus. Setiap hal kecil, sebagai seorang kepala rumah tangga, bisa dipahami sekali lagi sebagai suatu proses perjalanan iman. Jadi, sebagai kepala rumah ibadat, Yairus adalah seorang pemimpin iman.
di mana ia bertanggung jawab, melindungi, dan merawat iman. Ini adalah karakter penting dari seorang bapak, karakter maskulin. Bertanggung jawab, melindungi, dan merawat bukan hanya umat yang ia rawat, di mana ia diberi kepercayaan, tetapi imannya juga sendiri bisa bertumbuh. Nah, bapak-bapak di sini yang aktif di paroki, yang diberi kepercayaan oleh umat, bagaimana pelayanan itu bukan hanya satu arah, hanya keluar, tetapi juga bisa membantu diri bapak-bapak ini menjadi seorang pemimpin iman juga, bertanggung jawab dan melindungi imannya sendiri. Jadi ada buah dari pelayanan itu yang bisa dipetik, yang bisa memperkaya keimanan bapak-bapak. Ya, dihormati di masyarakat, dia punya status, sekali lagi. Tetapi, melihat ada perjumpaan wanita ini yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, kemudian tentu saja ini mengganggu proses penyembuhan anaknya, putrinya. Tetapi, sebagai seorang yang dihormati di masyarakat, oleh karena iman yang luar biasa, Yairus juga menghormati keputusan Yesus untuk membantu orang lain. Nah, bapak-bapak di sini kan pastinya sebagai seorang laki-laki itu biasanya sikap psikologisnya itu adalah untuk memikirkan yang terbaik bagi keluarganya. Yang terbaik untuk keluarganya. Pasti itu, pasti itu. Itu adalah satu, kalau menjadi seorang kepala keluarga, terus anak-anaknya berhasil, keluarganya bahagia, ini membawa kehormatan. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus punya caranya sendiri. Ketika ada orang lain memerlukan bantuan, nah sebagai seorang bapak, kepala keluarga, mesti menghormati juga keputusan Tuhan Yesus. Terutama dengan memiliki kesabaran, kerendahan hati, dan empati, belas kasih. Jadi Yairus ini juga tahu, dia nggak bisa memaksa Tuhan Yesus untuk terus berjalan menuju ke rumah, karena anaknya sedang sakit, dan kemungkinannya apabila terlambat akan mati. Tetapi karena Yairus juga berasal dari pijakan yang sama, juga meminta, dan benar-benar sudah pada ambang batas, akhirnya tersungkur, sujud meminta. Dan ketika ia melihat seorang wanita ini juga melakukan hal yang sama, dia memiliki empati, belas kasih. Kita punya cerita yang sama. Kita punya cerita yang sama. Jadi ini juga satu karakter kebapaan yang penting. Bagaimana mungkin tetangga yang datang kepada Tuhan Yesus, kemudian juga memiliki pergulatan atau masalah, itu sebagai seorang kepala keluarga juga memiliki karakter seperti Yairus, bisa berempati, berbelas kasih juga. Dan terkadang ya ada penundaan. Ini kan Yairus ini benar-benar meminta untuk sesegera mungkin Yesus bisa tiba di rumahnya supaya putrinya bisa sembuh. Tapi ada penundaan oleh wanita ini. Mungkin ya bapak-bapak melihat juga dan mengalami, mungkin ya mengapa kok keluarga yang lain atau teman-teman saya cenderung berhasil, saya dalam kehidupan keluarga, sepertinya saya nggak bisa memimpin keluarga dengan baik. Sepertinya doa-doa saya ini nggak dijawab oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan ini hanya menjawab doa-doa dari teman-teman saya yang lain. Sepertinya Tuhan ini menunda untuk memberikan jawaban atas doa-doa saya. Mengapa, mengapa, dan mengapa? Tapi sekali lagi, penundaan ini adalah ujian pendalaman iman. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Yang penting, sabar, rendah hati. Sabar, rendah hati. Dan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, ini yang sangat penting. Bahwa bapak-bapak ini, kepala rumah tangga, yang harus menjadi pemimpin iman. Yang pertama kali, bersama dengan ibu pastinya, bersama dengan istri, yang pertama mendekati Yesus. Kita tahu, kita lihat apa yang Yairus lakukan. Ia yang pertama kali mendekati Yesus. Artinya apa? Bahwa kehidupan iman bapak-bapak di sini sangat penting. Kita tahu kan
anak-anak itu pasti belajar dari orang tuanya. Oke. Sifat anak-anak itu ya mencerminkan juga seperti apa keluarganya. Nah, apabila seorang ayah, seorang bapak ini memiliki iman yang terus mendekatkan dirinya dengan Yesus, apa yang terjadi? Ya, yakin dan percaya. Yakin dan percaya bahwa akan ada mukjizat. Tadi ada penundaan, apa yang terjadi? Akhirnya kaum keluarga dari Yairus ini mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Buat apa menyusah-nyusahkan guru? Jadi karena penundaan ini menyebabkan kematian. Tapi ingat, dengar perkataan dari Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja, miliki iman. Kamu sudah meminta aku, kamu serahkan segalanya kepada aku. Aku akan bekerja melakukan suatu mukjizat untuk kamu. Kamu jangan takut, percaya saja. Jadi mendekati Tuhan Yesus, Bapak-bapak, dalam doa, terutama ketika beban berat ini dalam hidup, banyak sekali rintangan, banyak sekali cobaan dalam hidup, ujian, kesulitan dalam hidup, Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga tentu saja punya beban moral. Bagaimana membawa keluarga saya ini menjadi keluarga yang lebih baik. Sama seperti Yairus. Ketika beban berat ini terasa semakin berat di pundak Bapak-bapak, apa yang harus Bapak-bapak lakukan di sini? Kalau ada beban berat, ya mesti berlutut. Nggak ada cara lain. Kalau semakin berat dan semakin berat, mesti berlutut. Artinya apa? Bawa dalam doa. Sama seperti Yairus, berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Berdoa, meminta. Dan dalam meminta, dalam mendoa, meskipun ada penundaan, jangan takut, percaya. Karena Tuhan Yesus sedang bekerja. Dan ini sekali lagi ujian iman. Karena apa yang terjadi? Anak pun akhirnya dibawa kepada sumber kehidupan. Mukjizatnya apa? Supaya Yairus akhirnya melihat meskipun ada penundaan menyebabkan kematian, tapi Yesus membangkitkan sesuatu yang besar terjadi. Oke. Ya mungkin kalau cuma sakit berat, kemudian disembuhkan, rasanya nggak terlalu wah gitu. Tetapi apabila sudah dinyatakan mati, karena ada penundaan secara manusiawi, tetapi akhirnya Yesus membangkitkan anak ini dari kematian menuju kehidupan. Nah itu, karena iman akan Yesus. Jangan takut. Jadi Bapak-bapak, bagaimana bisa membawa Yesus kepada anak-anak supaya bisa menemukan sumber kehidupan. Terutama anak-anak yang sedang ada masalah, yang mengalami fase kematian, mungkin kehilangan arah, mungkin tidak punya harapan, mungkin depresi, mungkin takut, terbeban berat karena dosa dan kesalahan. Ini kan fase kematian pada anak-anak. Tetapi sebagai seorang bapak, dengan iman yang luar biasa seperti Yairus, tidak takut, percaya membawa Yesus kepada anak-anak. Asalkan pertama, dekati Tuhan Yesus. Miliki iman yang kuat. Oke. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa refleksikan, renungkan, terutama untuk bapak-bapak tentang perjalanan iman Yairus, dan semoga ini bisa membantu bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk benar-benar bisa berjalan bersama sang suami dengan bapak-bapak memiliki suatu pergulatan iman dan tumbuh dalam keimanan bersama, sama seperti Yairus. Begitu dari saya, terima kasih. Amin. Terima kasih Romo Rambang untuk pengajaran malam hari ini yang mengetuk hati, terutama bapak-bapak yang saya percaya ada dalam Zoom ini, dan juga kami ibu-ibu, agar supaya lebih lagi menghampiri Tuhan. Izinkan saya menyimpulkan sedikit ya Romo.
Yairus seorang kepala rumah ibadat yang punya tanggung jawab besar terhadap kegiatan di sinagoga, yaitu tempat ibadah orang Yahudi. Walaupun di tengah pertentangan dengan para ahli-ahli Taurat terhadap pengajaran Yesus, tapi Yairus mengambil sikap yang benar. Itu oleh karena ada naluri seorang bapa. Yairus tersungkur di depan kaki Yesus sambil memohon kesembuhan untuk anaknya. Jadi di sini ada upaya untuk menemui Yesus. Ada tindakan yang aktif. Yesus melihat hati Yairus yang membawa anaknya kepada sang sumber kehidupan. Walaupun ada intervensi sejenak oleh seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, tapi perempuan itu punya iman percaya yang kuat, muncul dalam kondisi yang nampaknya tanpa pengharapan, tapi Tuhan berikan kesembuhan. Yairus juga punya iman percaya yang membuat anaknya dibangkitkan. Anaknya umur 12 tahun pada waktu itu. Penundaan tampaknya sangat-sangat menggelisahkan hati ya. Sehingga anak Yairus meninggal. Tapi itu adalah ujian iman sekaligus menguatkan iman Yairus. Romo berkata, hati Bapa itulah hati yang hangat, hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang menyembuhkan, hati yang penuh dengan kata-kata yang hangat penerimaan. Bapa kita di sorga memiliki kasih yang sangat besar bagi kita. Dia peduli, dia ingin kita disembuhkan. Dia ingin kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Nah, pada masa Prapaskah ini adalah saat-saat di mana kita menghampirinya dengan iman. Sungguh hati Bapa sangat rindu. Kalau kita menghampirinya dengan iman, percayalah kita akan mengalami sukacita, ada kelegaan, ada kesembuhan batin dan juga kesembuhan fisik, serta damai sejahtera yang sejati. Semoga demikian.